Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Indriani Ma'rifah MPDI selaku pengampu matkul ulama hadis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Dwi Saputra, NIM 241040106004, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu hadis dengan tema pendidikan. Hadisnya adalah sebagai berikut. Haddatsana Hajjajun qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ali bin Mudrik an Abi Zur'ah bin Amrin an Jarir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada istansit an-nas faqala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Ali bin Mudrik dari Abu Zur'ah bin Amru dari Jarir bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya pada waktu haji wada atau haji terakhir, suruhlah manusia untuk tenang. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu kafir kembali sesudahku, di mana sebagian kamu memenggal atau membunuh sebagian yang lain. Kemudian asal kitab hadis ini yaitu dari kitab Sahih Bukhari hadis ke-118 dalam bab ilmu tentang diam untuk mendengarkan ulama, dan kualitas hadisnya adalah sahih. Kemudian sanad hadis. Sanad hadis merupakan salah satu struktur penting dalam suatu hadis yang menentukan sahih atau tidaknya hadis tersebut. Dan sanad hadis pada hadis yang saya sebutkan yaitu pertama dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersabda kepada Jarir. Kemudian Jarir ini meriwayatkan ke Abu Zur'ah bin Amru. Kemudian turun ke Ali bin Mudrik, turun lagi ke Syu'bah, turun lagi ke Hajjaj. Kemudian yang terakhir Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis dan ditulis dalam kitab Sahih Bukhari. Selanjutnya yaitu ada matan hadis. Struktur hadis kedua. Matan hadis ini merupakan isi daripada hadis tersebut, yaitu istansis an-nas faqala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Suruhlah manusia untuk tenang, kemudian beliau bersabda, janganlah kamu kafir kembali sesudahku, di mana sebagian kamu memenggal atau membunuh sebagian yang lain. Kemudian ada status hadis. Jadi hadis ini statusnya adalah marfu karena disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis marfu sendiri yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun tindakan Rasulullah SAW. Jadi hadis ini itu turun pada saat haji wada. Pada saat itu manusia itu berkumpul sangat banyak untuk melempar jumrah dan melaksanakan amalan haji. Dan pada waktu itu Rasulullah berkata kepada mereka, ambillah dariku manasik atau amalan ibadah kamu. Ketika Rasulullah berkhutbah untuk mengajari mereka, maka beliau menyuruh untuk mendengarkan dengan baik. Nasihat beliau yaitu, janganlah kalian melakukan perbuatan orang-orang kafir sehingga kalian itu menyerupai mereka ketika sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Tetapi maksud dari hadis ini itu bukan
pesan yang disampaikan Rasulullah pada saat Hajjah Wada. Tapi saya menemukan penjelasan dari kitab Fathul Bari bahwa Ibnu Battal berkata, mendengarkan apa yang disampaikan para ulama adalah suatu kewajiban bagi para pelajar atau orang yang menuntut ilmu. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Nah, apa yang dikatakan ilmu Ibnu Battal ini ada kolerasinya antara tema kita yaitu pendidikan dengan hadis yang dibahas. Jadi mendengarkan guru, dosen, ustadz, kiai, atau orang-orang yang berilmu lainnya itu penting karena dengan kita mendengarkan kita dapat memahami suatu ilmu itu dengan baik. Jadi ilmu itu tidak keluar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tapi ilmu itu benar-benar mancep atau merasuk di dada kita dan akan berguna pada masa yang akan datang. Kemudian mendengarkan ini juga merupakan rasa bentuk hormat kita kepada guru-guru kita. Dengan kita memberikan rasa hormat kepada guru kita, kita diharapkan ilmu kita itu barokah. Sehingga ilmu yang barokah itu dapat bermanfaat bagi kita di masyarakat maupun di tempat-tempat lain. Sehingga di mana saja kita berada, kita dapat tumbuh. Kemudian ada lagi Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya mengatakan, pangkal ilmu adalah mendengarkan lalu memperhatikan, menghafal, mengerjakan dan menyebarkannya atau mengajarkan. Jadi pangkal itu dasar dari ilmu adalah mendengarkan. Dengan mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, kita dapat memiliki dasar yang kuat untuk pemahaman yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya di sini adalah mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami ilmu serta mengembangkan karakter yang baik bagi seorang penuntut ilmu atau pelajar. Saya mengambil referensi pertama itu dari kitab Sahih Bukhari karyanya Imam Bukhari. Kedua dari kitab Fathul Bari karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dengan demikian berakhir sudah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.